Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taudin dari Prodi PAI A semester 2 yang akan berpresentasi dengan tugas ilmu pendidikan Islam yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik. Menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah melaksanakan pendidikan dengan baik. Menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan dewasa ini sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. B. Pengertian lembaga pendidikan secara garis besar. Ada 3 macam lembaga pendidikan. Satu, lembaga formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar SD sampai SMA atau mahasiswa, lembaga pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMA. 2. Lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangan pendidikan formal cukup banyak. Di antaranya adalah semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Lapangan kerja khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan sekolah. Pendidikan non-formal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, dan pramuka. Majelis Taklim. Nah, itu lembaga non-formal. Lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sini disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi dan anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan keluarga.
dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi perkembangan berikutnya. C. Jenis lembaga pendidikan Islam menurut Sidi Ghazaiba seperti dikutip oleh Bukhari Umar, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kekanak-kanakan dalam usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, saudara-saudara, teman sepermainan, dan kenalan pergaulan. 2. Sekolah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar. Dari sekolah tersebut, pendidiknya adalah guru yang profesional. 3. Kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, adat istiadat, dan suasana masyarakat setempat. Dengan demikian, secara garis besar, lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, keluarga. Menurut Hamudah Abdul Azati mendefinisikan bahwa keluarga secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus. Satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan melalui hubungan darah atau pernikahan. 4. Sistem kekeluargaan yang diakui oleh Islam adalah al-usrah az-zawijiyah atau suami istri, yaitu keluarga yang terdiri atas suami dan istri dan anak yang belum berumah tangga. Anak yang telah menikah dipandang telah membuat keluarga pula. Ikatan kekerabatan dalam keluarga Islam bukan hanya pada ayah saja atau ibu saja, akan tetapi pada ayah dan ibu sekaligus, walaupun titik tepatnya pada ayah. Hal ini tampak jelas pada masalah yang berhubungan dengan warisan, nafkah, dan tanggung jawab terhadap keluarga. 5. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya dan anggota keluarga yang lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidik orang tuanya. Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga atau rumah tangga. Dalam sejarah tercatat bahwa rumah tangga dijadikan basis dan markas pendidikan Islam pada masa awal-awal penyebaran Islam di Mekah adalah rumah Argam. Seperti yang terkandung dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. 2. Sekolah atau madrasah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting dalam Islam sesudah keluarga. Semakin besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Karena keterbatasannya, orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah-sekolah atau madrasah yang merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah atau di madrasah bersifat sistematis,
berjenjang dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun disadari bahwa sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat yang disadari membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa depan. Tugas guru dan pimpinan sekolah di samping memberikan pendidikan budi pekerti dan keagamaannya, juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan kepada anak-anak atau siswa agar siswa mampu berkembang menjadi lebih baik. 3. Masyarakat. Dalam pendidikan Islam, masyarakat juga turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama setiap masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anak, terutama Islam. Para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya, masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah atau madrasah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hal selepas dari pendidikan keluarga dan sekolah. Corak pendidikan yang diterima jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga dan sekolah. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi bidang baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Peran masjid dan pesantren. Pertama, masjid. Pada permulaan Islam, masjid memiliki fungsi yang sangat agung, namun pada sekarang sebagian dari fungsi-fungsi tersebut diabaikan oleh kaum muslimin. Dahulu masjid berfungsi sebagai markas pendidikan. Disitulah manusia dididik supaya memegang teguh keutamaan, cinta kepada ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran sosial, serta merealisasikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Pemberantasan buta huruf dimulai dari Masjid Rasulullah SAW. Di samping itu, masjid merupakan sumber pancaran moral, karena disitulah kaum muslimin menimpa akhlak-akhlak yang mulia. Masjid merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam pokok pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin setelah Islam berkembang. Semakin banyak pula jumlah masjid, kaum muslimin membina satu masjid atau lebih di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan para komandannya untuk mendirikan masjid di semua negeri di kota-kota yang mereka kuasai. Pada abad ketiga Hijriah, kota Baghdad sudah penuh dengan masjid. Begitu pula di kota-kota Mesir. 2. Peran pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat mempengaruhi bagi pendidikan Islam. Pesantren memiliki peran dan tugas yang cukup penting di masyarakat. Peran pesantren antara lain adalah mencetak utama yang menguasai ilmu agama Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah fala'la nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu
yafqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Golongan ini adalah pengawal umat yang memberi. Dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab kepada peserta didik sesuai dengan misi lembaga tersebut. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang diselenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Ada 3 macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga Islam formal. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam non formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam non formal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.